Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Imam dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini Pak Imam akan menjelaskan tentang topik parafrase. Apa yang dimaksud parafrase itu? Yang dimaksud parafrase yaitu mengubah bentuk karangan yang satu ke bentuk karangan yang lain tanpa mengubah maknanya. Jadi ketika kita mengubah bentuk karangan itu tidak boleh mengubah makna. Contohnya mengubah bentuk teks puisi menjadi prosa, atau mengubah bentuk puisi menjadi drama, atau mengubah bentuk prosa menjadi drama, mengubah menjadi teks drama. Itu adalah contoh dari parafrase. Nah, selanjutnya tadi contohnya saya katakan misalnya mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa. Kalian harus tahu perbedaannya antara puisi dan prosa, ya, biar menjadi paham, ya. Kalau puisi itu kata-katanya dikonsentrasikan. Apa yang dimaksud dikonsentrasikan? Kata-kata yang dikonsentrasikan itu adalah di dalam puisi itu kata-katanya dibikin sehemat mungkin, dipadatkan. Jadi kalau misalnya akan menulis saya pergi ke pasar, begitu kalau di dalam teks puisi tidak perlu ditulis saya pergi ke pasar, tetapi cukup ke pasar. Nah, gitu. Saya pergi itu adalah dihilangkan. Jadi kata-katanya itu dikonsentrasikan, itu maksudnya adalah kata-katanya itu dipadatkan, ya. Karena bahasa puisi adalah bahasa yang padat. Karena bahasa yang padat, bahasa yang hemat, ya, bahasa yang efektif, maka kata-katanya itu harus dikonsentrasikan. Jadi dibikin sedemikian rupa agar kata-kata yang ditulis di dalam bentuk puisi itu adalah sehemat mungkin, sesingkat mungkin, gitu ya. Dan itu maksudnya adalah kata-kata dalam puisi itu dikonsentrasikan. Sedangkan kalau di dalam prosa tidak mengenal pengkonsentrasian kata-kata atau kalimat. Jadi kalau misalnya kalau di dalam prosa itu tidak mengenal kata-kata yang dikonsentrasikan. Nah ini. Nah sekarang kalau puisi ini ditulis dalam bentuk bait. Tetapi kalau di dalam prosa itu adalah ditulis dalam bentuk paragraf. Nah ini ditulis dalam bentuk paragraf. Ini perbedaan yang kedua. Nah yang perbedaan yang ketiga, kalau di dalam puisi itu mengenal saja, ya, mengenal saja, mengenal irama, mengenal ritme. Tetapi kalau di dalam dunia prosa atau dalam teks prosa itu tidak mengenal saja,
tidak mengenal irama dan tidak mengenal ritme. Ini perbedaan yang ketiga. Sedangkan perbedaan yang keempat, kata-kata yang ada di dalam puisi biasanya menggunakan kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Nah, kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya itu bisa diartikan kata-katanya itu bermakna konotasi, ya, bermakna simbol, ya, bermakna lambang. Jadi kata-kata dalam puisi itu tidak termasuk kata-kata denotasi, ya, kata-kata yang sebenarnya, karena puisi itu adalah teks yang berisi simbol yang ketat. Jadi biasanya kata-kata di dalam puisi ini adalah bermakna tidak sebenarnya. Bermakna kata yang tidak sebenarnya itu bisa diartikan makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya, atau makna kata yang mempunyai nilai rasa tertentu. Bisa juga makna simbol yang menyimbolkan sesuatu atau melambangkan sesuatu. Sedangkan kata-kata yang ada di dalam dunia teks prosa itu umumnya bermakna sebenarnya atau makna lugas atau makna denotasi, makna yang sebenarnya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa di dalam puisi itu mempunyai struktur. Struktur puisi itu dibedakan menjadi dua, ya, ini, ya. Struktur puisi dibedakan menjadi dua, yakni struktur batin dan struktur fisik, ya. Struktur fisik. Struktur batin itu contohnya adalah sense, tema, subject matter, rasa, nada, amanat, makna keseluruhan puisi. Nah, kalau misalnya struktur fisik itu contohnya yang termasuk struktur fisik itu adalah diksi, kata-kata konkret, imaji, bahasa figuratif, verifikasi yang termasuk rima, ritma, metrum, ya, persajakan itu masuk ke verifikasi. Tipografi. Tipografi itu artinya adalah gambar puisi, ya, gambar puisi. Ada gambar puisi, kadang-kadang kamu menjumpai puisi yang gambarnya itu segitiga gitu. Jadi kalau misalnya ditarik garis itu ada segitiga, ada yang kotak-kotak, itu namanya tipografi atau gambar puisi. Nah, sekarang Pak Imam akan menjelaskan tentang struktur fisik, struktur batin yang termasuk sense, tema, subject matter, rasa, nada, amanat, dan makna keseluruhan puisi. Sekarang saya jelaskan satu-satu. Pertama, sense. Sense itu apa? Sense itu, ya, ini sense ini adalah persoalan yang dibicarakan dalam puisi.
Jadi persoalan umum yang dibicarakan di dalam puisi itu namanya sense. Biasanya jawabannya hanya ada 1 kata sampai 3 kata atau 1 sampai 3 kata, itu sense gitu ya. Kemudian tema itu apa? Nomor 2 ini tema itu artinya adalah gagasan pokok yang menjiwai isi karangan. Jadi tema itu gagasan pokok yang menjiwai seluruh karangan. Selanjutnya subjek matter. Subjek matter itu artinya adalah pokok-pokok pikiran setiap paragraf. Pokok-pokok pikiran setiap paragraf. Maksudnya adalah di dalam satu bait puisi itu pasti mengandung 1 subjek matter atau pasti mengandung 1 pokok pikiran ya, atau gagasan pokok atau gagasan inti ya. Dalam satu paragraf itu pasti mengandung 1 gagasan pokok atau 1 gagasan inti ya. Itu. Kemudian struktur batin puisi yang keempat namanya rasa atau disebut feeling. Feeling itu atau rasa itu artinya adalah perasaan penyair ketika dia itu menulis puisi ya. Nah, kadang-kadang penyair atau penulis itu ketika menulis puisi itu menghayati sebuah rasa, bisa saja rasa sedih, rasa marah, rasa benci ya, rasa cuek dan seterusnya, rasa kasihan, iba dan seterusnya, itu namanya rasa. Jadi rasa itu adalah perasaan penyair ketika dia menulis puisi. Sedangkan struktur batin yang kelima dinamakan nada atau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan tone. Apa yang dimaksud nada itu? Ya, yang dimaksud nada itu adalah sikap penyair kepada pembaca. Bisa saja ketika menulis puisi, penyair itu bersikap menggurui, bersifat memprovokasi, bersifat mempersuasi, yaitu namanya sikap ya, atau perhatian, itu namanya sikap. Jadi sikap penyair ketika dia itu menulis puisi itu namanya nada. Sedangkan yang keenam, struktur batin puisi itu dinamakan amanat atau di dalam bahasa Inggrisnya dinamakan intention. Amanat itu artinya adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Ya, pesan penulis atau pesan penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca itu dinamakan amanat atau intention. Kemudian struktur batin puisi yang terakhir dinamakan the total of meaning ya, the total of meaning. Apa yang dimaksud the total of meaning? The total of meaning itu adalah makna keseluruhan puisi ya.
Jadi dari bait pertama sampai bait terakhir itu maknanya itu bagaimana, itu makna secara keseluruhan puisi itu namanya the total of meaning. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan struktur batin itu meliputi 7 hal. Yang pertama sense itu adalah persoalan umum yang dibicarakan penyair. Kemudian tema itu gagasan pokok, gagasan inti yang menjiwai seluruh isi puisi tersebut. Kemudian yang ketiga itu subject matter. Subject matter itu artinya pokok pikiran, gagasan inti, ya, gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian rasa atau disebut feeling itu artinya adalah perasaan penyair ketika dia menulis puisi. Sedangkan nada itu artinya adalah sikap penyair kepada pembaca. Kalau amanat itu pesan penyair kepada pembaca. Sedangkan yang total of meaning, the total of meaning itu maksudnya adalah makna keseluruhan puisi dari paragraf awal sampai akhir. Itu makna keseluruhannya itu bagaimana. Itu yang dimaksud struktur batin puisi. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk membuat parafrase? Langkah-langkah untuk membuat parafrase yaitu ada 4 hal setidak-tidaknya. Yang pertama adalah membaca puisi yang akan diparafrasekan secara jelas, ya, secara cermat, ya, secara cermat. Jadi ini membaca puisi yang akan diparafrasekan dengan cermat, dengan teliti. Jadi karena puisi itu adalah sebuah teks yang mempunyai kekhususan, ya, salah satu kekhususannya itu adalah tadi, ya, kata-katanya itu dikonsentrasikan, ya, dipadatkan, dibikin sehemat mungkin. Pasti ada kata-kata yang dilesapkan atau dihilangkan atau tidak ditulis. Kemudian kata-katanya juga bermakna tidak sebenarnya, maka tidak salah kalau misalnya orang menganggap bahwa teks puisi itu termasuk bacaan yang cukup berat. Maksudnya cukup berat itu adalah membutuhkan konsentrasi ketika kita memahami, ya, membutuhkan pemberlakuan secara hati-hati, tidak boleh serampangan, ya. Kemudian setelah teks puisi itu dibaca secara cermat, baru kemudian adalah mengidentifikasi kata-kata yang bermakna sebenarnya dan kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya. Jadi yang kita cari adalah kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya atau kata-kata yang bermakna simbol, kata-kata yang bermakna konotasi, makna kata yang bermakna emotif atau yang mengungkapkan perasaan. Nah, itu yang kita identifikasi. Kemudian yang ketiga, memaknai kata-kata yang tidak sebenarnya itu tadi. Ini yang langkah yang keempat. Baru kemudian adalah yang terakhir adalah menyusun
parafrasenya. Jadi setidak-tidaknya langkah-langkah untuk membuat parafrase itu ada 4 hal. Ini yang mesti harus dilakukan. Yang pertama, membaca puisi itu secara cermat, secara teliti, ya, secara kritis. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memaknai kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya. Dan yang keempat adalah menyusun parafrase. Ini adalah yang perlu diperhatikan di dalam membuat parafrase atau langkah-langkah parafrase. Kemudian berikutnya jenis parafrase. Jenis parafrase itu terdiri dari 2 hal, ya. Terdiri dari 2 jenis, ya. Yang pertama dinamakan parafrase terikat, sedangkan yang kedua dinamakan parafrase bebas. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan parafrase terikat adalah mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata-kata pada puisi dengan pada puisi, ya, itu sehingga kalimat-kalimat dalam puisi itu mudah dipahami. Sedangkan kalau parafrase bebas itu adalah mengubah teks puisi menjadi teks prosa dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, ya, dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, itu. Jadi saya ulangi bahwa jenis parafrase itu ada 2 macam. Yang pertama parafrase terikat, dan yang kedua parafrase bebas. Parafrase terikat itu maksudnya adalah mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata-kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi itu mudah dipahami. Jadi ini yang namanya parafrase terikat. Ini dilakukan dengan cara seperti ini. Kemudian parafrase bebas itu adalah mengubah teks puisi menjadi teks prosa yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Jadi kita ini lebih bebas kalau di sini ini, ya. Nah, ini adalah contoh memparafrasekan puisi menjadi prosa, ya. Ini contohnya. Puisi berjudul Bersekolah. Ini puisinya. Puisinya terdiri dari 1 bait. Nah, ini adalah namanya bait, ya. Ini coba perhatikan perbedaannya, ya. Bait. Saya baca. Bersekolah. Aku setiap hari bertemu teman, bertemu guru, membaca. Jika puisi ini diubah menjadi bentuk prosa, maka parafrasenya adalah seperti begini. Aku setiap hari berangkat ke sekolah.
Di sekolah aku bertemu teman. Aku juga bertemu dengan guru. Aku belajar dengan guru. Aku belajar dengan cara membaca buku. Nah, di sini ada kata-kata yang saya tulis dengan menggunakan warna merah. Nah, warna merah ini adalah warna yang sengaja kita sisipkan, yang sengaja kita tambah, yang sengaja kita masukkan ke larik-larik puisi itu agar puisi itu mudah dipahami. Paham ya? Nah, ini termasuk jenis, saya ini memparafrasekan ini dengan jenis tadi parafrase terikat, ya, parafrase terikat. Jadi parafrasenya menjadi aku setiap hari berangkat ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah yang saya tulis dengan warna merah itu adalah sengaja kita tambahi. Sengaja kita sisipkan di situ. Aslinya kan larik pertama itu kan aku setiap hari, kan gitu ya, aku setiap hari berangkat ke sekolah. Penambahan berangkat ke sekolah tentu berdasarkan larik-larik berikutnya, ya. Di sekolah aku bertemu teman. Aku juga bertemu dengan guru. Aku belajar dengan guru, aku belajar dengan cara membaca buku. Nah, ini ditulis dalam bentuk apa? Paragraf atau alinea. Ya, ditulis dalam bentuk alinea. Nah, di sini ini namanya prosa karena ditulis dalam bentuk alinea. Di sini ini namanya puisi. Jadi di situ ada perbedaannya. Jadi ini namanya contoh memparafrasekan. Jadi memparafrasekan dari puisi menjadi bentuk prosa. Begitu. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, anak-anak, selanjutnya ini ada sebuah puisi yang berjudul Karangan Bunga. Karangan Bunga ini ditulis oleh Taufik Ismail pada tahun 1966. Nah, puisi ini saya ambil dari antologi puisi yang berjudul Tirani dan Benteng. Jadi antologi puisi Tirani dan Benteng itu di dalamnya ada banyak judul puisi. Salah satunya itu adalah berjudul Karangan Bunga. Nah, puisi ini ditulis Taufik Ismail pada tahun 1966. Taufik Ismail itu adalah tokoh puisi angkatan 1966. Angkatan 1966 itu lahir karena pergantian zaman, perubahan kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Dinamakan yang eranya Pak Karno itu dinamakan Orde Lama, sedangkan eranya Pak Harto dinamakan Orde Baru. Nah, pada saat transisi perubahan zaman itu ditandai oleh peristiwa yang sangat penting yang kalian peringati setiap tahun, yaitu pada tanggal 1 Oktober itu, Hari Kesaktian Pancasila. Karena pada
pergantian kepemimpinan itu terjadi peristiwa besar, yaitu G30S PKI, jadi pemberontakan PKI ya, dengan ditandai penculikan para jenderal sampai para jenderal itu terbunuh. Nah, maksudnya PKI itu mungkin akan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis begitu. Sehingga pada saat itu suasana itu sangat kacau, suasana tidak tenang, suasana tidak aman. Perhatian pemerintah pada saat itu tertuju pada bidang politik saja, sehingga abai dalam bidang ekonomi. Akhirnya ekonominya tidak terperhatikan, sehingga melahirkan harga-harga itu naik membumbung tinggi, sehingga rakyat tak mampu untuk membeli. Rakyat betul-betul kekurangan ya. Kondisinya adalah menderita karena mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang yang ada di masyarakat. Sebabnya apa? Sebab pada saat itu pemerintah mengkonsentrasikan diri dalam bidang politik karena ada peristiwa G30S PKI itu gitu. Ini tapi nanti sengaja Pak Imam akan mengajak kalian untuk mengapresiasi ya, mencari struktur batinnya puisi karangan bunga ini. Tetapi sebelum kalian nanti kita ajari untuk mengubah bentuk puisi ini menjadi bentuk prosa, maka saksikan dulu pembacaan puisi yang berjudul Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Anak-anak, perhatikan pembacaan puisi Karangan Bunga ini dengan baik. Tiga anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati. Siang tadi. Karangan bunga. Puisi karya Taufik Ismail. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak pembacaan puisi yang berjudul Karangan Bunga ya, maka kita selanjutnya adalah mengidentifikasi makna kata-kata yang tidak sebenarnya. Nah, kita mengidentifikasi itu, coba kita memilah mana dari puisi ini ya, dari puisi ini yang bermakna tidak sebenarnya dan mana yang bermakna sebenarnya. Nah, setelah kita baca, kita ikuti ya, kita ikuti ini, maka kita bisa menetapkan ya, kita bisa menetapkan kata-kata yang bermakna tidak sederhana, tidak sebenarnya. Misal adalah tiga anak kecil. Ini adalah kata-kata yang bermakna
makna tidak sebenarnya. Kemudian Salemba, ini adalah kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya ya. Sore itu, kemudian pita hitam, kemudian kakak ya, kakak. Nah ini pasti mengandung pengertian tertentu. Nah, pengertiannya adalah atau maknanya adalah makna kata yang tidak sebenarnya, bukan kata yang mempunyai makna sebenarnya. Kalau makna sebenarnya 3 anak kecil, yaitu ada anak yang jumlahnya 3. Ada 3 anak kecil, ada anak kecil yang jumlahnya 3, itu kalau makna sebenarnya. Tapi kalau di dalam puisi ini, bahwa tadi di awal saya katakan bahwa dalam puisi itu menggunakan makna kata yang sebenarnya. Maksudnya apa? Nanti akan kita cari. Tentu tadi sudah saya ceritakan bahwa puisi ini lahirnya karena peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan di masyarakat, kehidupan masyarakat itu tidak tentram, tidak damai ya, ekonomi atau barang-barang di pasar sangat mahal dan seterusnya sehingga rakyat menderita. Nah ini menimbulkan gejolak protes terutama yang dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Nusantara, terutama di Jakarta. Nah kalau di Jakarta itu pusatnya adalah di Salemba. Nah Salemba itu daerah kampus Universitas Indonesia yang lama. Kalau sekarang kampus Universitas Indonesia itu letaknya di Depok ya, di Depok masuk ke wilayah Bogor ya. Dulu itu di Salemba ya. Nah, siapa yang memimpin pada saat itu? Kamu mungkin kenal yang namanya Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim ini adalah tokoh mahasiswa yang memimpin demonstrasi yang protes di depan Istana Negara, dan pada saat itu karena kondisinya chaos kemudian dia ditembak oleh pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa itu adalah pasukan pengawal presiden. Nah, sehingga dia itu meninggal dunia karena demonstrasi menuntut adanya Tritura. Nah, Tritura. Apa yang dimaksud Tritura itu? Tritura itu ada 3 tuntutan rakyat. Tri itu 3, tu itu tuntutan, ra itu rakyat. Yang pertama apa? Bubarkan PKI ya, bubarkan PKI. Yang kedua turunkan harga. Yang ketiga adalah bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Tritura itu isinya itu. Coba kembali lagi ke sejarah ya. Tritura itu sebenarnya merupakan 3 tuntutan rakyat yang diperjuangkan oleh para mahasiswa. Yang waktu itu kalau misalnya di UI yang memimpin adalah Arif Rahman Hakim, Suhoji ya, Gunawan Muhammad, kemudian Taufik Ismail itu memimpin demo di Jakarta. Nah, Taufik Ismail pada saat itu dia itu sebagai dosen Universitas Indonesia. Karena demo akhirnya dia dipecat gitu loh oleh pemerintah. Tapi suasana memang menghendaki adanya perubahan dan rakyat sangat menderita, akhirnya Orde Lama tumbang begitu. Nah, setidak-tidaknya dari tahun 66 ini
kita bisa dituntun untuk memahami makna puisi ini, begitu ya, sehingga akhirnya kita bisa memberikan makna kata-kata yang tidak sebenarnya ini ya, yang saya lingkari ini maknanya apa gitu ya. Nah, maknanya adalah seperti berikut. Nah, ini setelah kita identifikasi makna kata-kata yang tidak sebenarnya, maka muncul 6 hal, yaitu 3 anak kecil. 3 anak kecil itu bisa berarti tritura, bisa berarti simbol rakyat yang berdatangan, simbol rakyat. Salemba itu artinya adalah kampus Universitas Indonesia yang ada di Salemba. Jadi pusat kampus UI yang ada di Salemba. Kampus lama UI itu pusatnya dulu di Salemba. Jadi kalau anak-anak mahasiswa ya, berdemo itu selalu berkumpulnya atau markasnya di sana. Ya. Kemudian sore itu artinya adalah batas berakhirnya suatu masa atau waktu, sore. Kamu tahu kalau sore itu kan artinya perpindahan antara siang dan malam gitu. Batas perpindahan siang dan malam. Sore itu bisa termasuk surup ya. Waktu surup. Surup atau sore itu artinya adalah perpindahan antara siang hari ke malam hari. Itu kalau di dalam kehidupan itu adalah kematian, simbol kematian. Sudah sore, usianya sudah senja, itu artinya adalah usianya itu sudah tua, menjelang mati. Kakak, nah kakak ini artinya adalah yang ditembak mati tadi. Siapa itu? Yaitu Arif Rahman Hakim ya. Sehingga yang ditembak mati oleh siapa? Ditembak mati pasukan Cakra Birawa. Karena dia itu ditembak mati, akhirnya diberi gelar pahlawan Ampera. Ini adalah mengidentifikasi makna-makna kata yang tidak sebenarnya. Yang tadi dengan latar belakang kesejarahan ya, dengan kita ketahui bahwa puisi itu ditulis pada tahun 1966, akhirnya kita bisa menetapkan makna kata yang tidak sebenarnya itu bermakna begini ini ya. Kemudian berikutnya setelah makna kata ini kita ketahui, selanjutnya kita mencoba untuk memparafrasekan puisi karangan Bunga itu menjadi bentuk prosa. Jadi memparafrasekan bentuk puisi karangan Bunga menjadi bentuk prosa. Ini saya beri 2 contoh langsung, yaitu parafrase terikat ya, tadi kan ada 2 macam kan ya jenis parafrasenya, parafrase terikat dan parafrase bebas ya, kalau parafrase terikat tadi pengertiannya adalah dilakukan dengan cara menyisipkan kalimat-kalimat dalam puisi itu dengan maksud untuk supaya pembaca lebih paham, karena sifat puisi itu kata-katanya dikonsentrasikan, dipadatkan dengan cara mungkin dilesatkan atau dihilangkan. Jadi kata-kata yang saya tulis dengan warna merah itu adalah
kata-kata yang saya sisipkan, yang kita masukkan di antara larik puisi itu. Jadi kalau parafrase terikat ada dalam kurung, ini berarti tambahan ya, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke kampus Universitas Indonesia yang berada di Salemba. Ketiga anak kecil itu datang ke Salemba pada sore hari itu. Paragraf pertama. Paragraf kedua, ketiga anak itu membawa karangan bunga yang diberi pita hitam sebagai tanda duka cita, sebab kami atau mereka, ya itu maknanya, ikut berduka bagi atau untuk kakak, yakni Arif Rahman Hakim yang ditembak mati pada waktu siang tadi karena ditembak pasukan Cakrawirawa sebab berdemonstrasi memperjuangkan Tritura. Ini adalah parafrase terikatnya. Nah, sekali lagi, kata-kata yang saya tulis dengan huruf merah itu adalah merupakan tambahan, merupakan sisipan, ya, sisipan. Sedangkan yang hitam itu kan bunyi puisinya, ya, yang hitam-hitam itu ya. Nah, yang ini hitam, ini kan hitam, ya. Ini ya, itu adalah puisinya. Nah, parafrase terikat itu dilakukan dengan cara menyisipkan kata atau kelompok kata atau kalimat di tengah-tengah larik puisi itu, atau di awal puisi, atau mungkin di akhir puisi, atau di tengah-tengah puisi. Karena puisi karangan bunga terdiri dari 2 bait, maka parafrasenya juga terdiri dari 2 paragraf. Jadi 1 bait diparafrasekan menjadi 1 bait. Jadi kalau puisinya itu terdiri dari 2 bait, maka parafrasenya akan menjadi 2 paragraf. Kalau puisinya ada 3 paragraf, maka puisinya 3 paragraf, maka parafrasenya menjadi 3 paragraf. Jadi kalau puisinya 3 bait, maksud saya ya, maka parafrasenya menjadi 3 paragraf, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah parafrase bebas. Parafrase bebas tadi seperti keterangan saya di awal, itu adalah parafrase yang dilakukan dengan cara menggunakan kata-kata atau kalimat kita sendiri. Jadi ini lebih longgar sifatnya, lebih bebas kita membuat penafsiran ya. Nah, tetapi yang diingat sebenarnya di dalam membuat parafrase itu tidak boleh mengubah makna puisi. Hasil parafrase kita itu tidak boleh sampai mengubah makna puisi. Itu yang penting, itu yang perlu kamu catat. Nah, parafrase bebasnya bagaimana? Parafrase bebasnya adalah pada suatu sore rakyat Indonesia berdatangan ke kampus UI di sana. Kedatangan rakyat itu untuk turut bersedih dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Arif Rahman Hakim. Itu paragraf yang pertama. Diperoleh dari mana? Memparafrasekan bait yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua ini diperoleh dari memparafrasekan dari bait yang kedua. Arif Rahman Hakim meninggal karena ditembak oleh pasukan Cakrawirawa ketika melakukan demonstrasi menuntut Tritura. Kematian Arif Rahman Hakim
mendatangkan simpati seluruh rakyat Indonesia, sehingga kampus UI yang berada di Salemba didatangi rakyat untuk menyampaikan duka cita yang bercampur amarah yang berpendam. Ini adalah hasil parafrase bebasnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara parafrase terikat dan parafrase bebas, ya sebenarnya maknanya juga sama, maknanya sama, hanya kalimatnya saja yang berbeda. Nah, cara dan tekniknya juga berbeda. Kalau parafrase terikat itu dilakukan dengan cara menambahkan kata-kata atau kalimat ke dalam puisi itu, bisa di awal puisi, bisa di tengah, bisa di akhir. Tetapi kalau parafrase bebas, kita bisa membuat kata-kata atau kalimat sendiri sepanjang kita tidak boleh mengubah makna puisi. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan, yakni kita lanjutkan analisis struktur batinnya. Tadi saya terangkan bahwa analisis struktur batin, struktur batin puisi itu ada 7 hal. Masih ingat kan? Sense, tema, subject matter, kemudian rasa, nada, amanat, serta makna keseluruhan puisi. Nah, berarti kita mencari satu persatu. Jadi kalau misalnya kita itu sudah memparafrasekan, kita itu akan menjadi mudah untuk mencari makna dalam puisi itu atau menganalisis puisi itu. Kalau misalnya kita lihat apa sensenya, sensenya adalah kematian Arif Rahman Hakim. Mengapa begitu? Karena puisi itu membicarakan secara umum tentang kematian Arif Rahman Hakim. Sense tadi itu kan maksudnya kan persoalan yang dibicarakan dalam puisi, hal yang dipersoalkan dalam puisi. Hal yang dipersoalkan dalam puisi itu apa? Secara umum adalah tentang kematian Arif Rahman Hakim. Kemudian tema itu tadi apa tadi? Tema itu adalah gagasan pokok yang menjiwai seluruh isi karangan. Nah, apa temanya? Temanya adalah kedukaan rakyat Indonesia karena kematian Arif Rahman Hakim. Ini berupa satu kalimat, Tema itu satu kalimat, satu larik gitu. Tapi kalau sense itu adalah lebih dari 1 sampai 3 kata, begitu sudah cukup. Tema itu lebih luas. Kedukaan rakyat Indonesia karena kematian Arif Rahman Hakim. Nah, ini yang menjadi gagasan utama, gagasan pokok yang menjiwai seluruh isi karangan dari larik pertama sampai larik terakhir, dari bait pertama sampai bait kedua. Gagasan pokoknya adalah berkaitan, berbicara atau menyoal tentang kedukaan rakyat Indonesia karena kematian Arif Rahman Hakim. Kemudian yang ketiga, struktur batinnya kita mencari subject matter. Subject matter itu tadi apa? Pokok pikiran setiap bait, gagasan inti setiap bait, kerangka karangan itu kerangka karangan atau pokok pikiran setiap bait. Apa subject matternya? Ada 2 hal. Lah, mengapa ada 2 hal? Karena terdiri dari 2 bait. Kan satu bait pasti mengandung satu gagasan pokok, satu gagasan inti. Maka kalau misalnya puisinya terdiri dari 2 bait, maka subject matternya juga ada 2.
gagasan pokoknya atau pokok pikirannya ada dua, yaitu bait yang pertama itu bicara tentang rakyat Indonesia dari berbagai lapisan datang berbondong-bondong ke kampus UI di Salemba pada suatu sore. Bait pertama coba kamu lihat lagi, itu ada kaitannya dengan gagasan pokok itu. Rakyat Indonesia berbondong-bondong pergi ke kampus UI, ya, pada suatu sore. Nah, subjek mater kedua diperoleh dari bait kedua. Pokok pikirannya apa? Gagasan intinya apa? Gagasan intinya adalah kedatangan rakyat Indonesia ke kampus UI untuk menyatakan bela sungkawa atas kematian Arif Rahman Hakim. Itu gagasan intinya atau pokok pikirannya. Paham ya? Nah, ini inti masalahnya atau maknanya setiap paragraf itu seperti begitu. Kemudian kita lanjutkan, rasanya bagaimana? Rasa itu apa atau feelingnya bagaimana? Feelingnya adalah sedih. Rasa itu apa sih tadi? Rasa itu adalah perasaan penyair ketika menulis puisi. Bagaimana perasaannya Taufik Ismail sebagai penulis ketika dia itu menulis puisi itu? Dia merasa sangat sedih sekali, kesedihan yang mendalam. Mengapa sedih yang sangat mendalam? Karena mahasiswanya itu ditembak polisi sebab menuntut keadilan, ya, menuntut kebenaran. Makanya sebagai gurunya Taufik Ismail itu merasa sedih sekali. Bagaimana nadanya? Nada itu adalah sikap penyair kepada pembaca pada saat itu, provokatif, persuasif, mengajak, ya, mengajak untuk apa ya, marah lah kira-kira begitu. Amanat itu pesan yang disampaikan kepada pembaca. Apa pesan puisi itu? Apa pesan puisi itu? Pesan puisi itu adalah bahwa sebagai warga bangsa harus mengenang jasa dan perjuangan pahlawan. Itu selanjutnya. Nah, sekarang kita bicarakan makna keseluruhan puisi. Makna keseluruhan puisi yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Pada suatu sore, rakyat Indonesia berdatangan ke kampus UI di Salemba. Kedatangan rakyat itu untuk turut bersedih dan berbelasungkawa atas kematian mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Makna keseluruhan bait pertama. Makna keseluruhannya seperti itu. Arif Rahman Hakim meninggal karena ditembak oleh pasukan Cakrawirawa ketika melakukan demonstrasi menuntut Tripura. Tripura tadi apa? Tiga tuntutan rakyat. Itu isinya apa tadi? Bubarkan PKI, turunkan harga. Yang ketiga, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Kemudian kematian Arif Rahman Hakim mendatangkan simpati seluruh rakyat Indonesia sehingga kampus UI yang berada di Salemba didatangi rakyat untuk menyampaikan duka cita yang tercampur amarah yang terpendam. Ya, simbolnya tadi karangan bunga yang ada pita hitamnya itu adalah bentuk dari rasa duka cita yang mendalam rakyat Indonesia. Begitulah kira-kira anak-anak penjelasan tentang parafrase. Jadi kesimpulannya penjelasannya Pak Imam pada pagi hari ini, Pak Imam telah menjelaskan tentang pengertian parafrase. Yang kedua, menjelaskan tentang jenis-jenis parafrase.
fase. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana caranya memparafrasekan puisi menjadi bentuk prosa. Yang keempat, Pak Imam menjelaskan tentang bagaimana menganalisis sebuah puisi dari struktur batinnya. Itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jika kalian belum paham, maka kalian bisa memutar kembali penjelasan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, jangan lupa banyak berdoa. Semoga kalian dipermudah oleh Allah dalam meraih cita-cita dan mendapatkan ilmu yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.